Halo, selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah dasar akuntansi untuk Anda semua di semester 1, semester dasar tahun 2020 dan 2021. Minggu ini adalah minggu perkenalan kita, ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya sebagai pengampu mata kuliah dasar akuntansi yang sedang Anda pelajari saat ini, ya, di semester ini. Baik, perkenalkan, nama saya Yosefin SE MSI, ya. Gelar saya yang sarjana ekonomi ini saya peroleh di tahun 2004. Saya lulusan S1 ekonomi dari APFI Perbanas Jakarta. Kemudian gelar MSI saya peroleh di tahun 2009 di S2 akuntansinya Magister Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta. Kemudian Ibu mulai bekerja di ISB Atmaluhur ini sejak tahun 2012. Di awal pertemuan kita akan membahas aturan apa saja yang berlaku, ya, di mata kuliah dasar akuntansi ini, khususnya di kelompok Anda, kelompok BD 1A, ya. Ini adalah aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama, ya, seperti ini. Yang pertama tentang absensi. Nah, untuk absensi wajib diisi tepat waktu. Maksudnya begini, Ibu biasanya mengasih rentang waktu selama 1 minggu untuk pertemuan saat minggu pertama. Kemudian pertemuan selanjutnya juga 1 minggu batasnya. Nah, ini untuk mengatasi atau mengantisipasi Anda semua yang terkadang memiliki kendala untuk hadir, misalnya ya seperti alasan-alasan tertentu, ya. Misalnya ada Anda sakit atau ada halangan, Anda izin karena apa. Nah, itu untuk alasan tertentu, ya. Makanya Ibu sediakan waktu untuk 1 minggu di setiap pertemuannya. Ini untuk absensi. Oke. Kemudian untuk absensi itu tidak boleh di grup WA, tetapi silakan Anda isi di Google Classroom. Oke, baik. Yang kedua, ini aturan yang kedua, Anda wajib menjaga etika, ya, baik selama perkuliahan berlangsung, ya, di Google Classroom, maupun juga komunikasi di grup WA. Nah, untuk sementara terkadang Ibu setting di grup WA itu, Ibu setting dengan settingan hanya saya yang bisa memberikan komentar, ya, hanya admin yang bisa memberikan komentar. Karena apa? Karena ini mengantisipasi terkadang, ya, banyak mahasiswa, ya, pengalaman saya bekerja, terkadang banyak mahasiswa yang suka memberi komentar-komentar yang sekiranya sebaiknya memang nggak perlu dikomentar gitu. Nah, jadi untuk grup WA ini hanya untuk Anda memperoleh informasi. Misalnya Ibu tidak dapat hadir karena sakit dan sebagainya. Kemudian info-info untuk ada tugas,
kemudian info untuk perkuliahan dimulai, dan silakan diisi absennya dan sebagainya. Nah, ini di grup WA Anda bisa memperoleh info-info tersebut. Namun ya kadang-kala saya akan membuat hanya saya yang bisa memberi komentar. Cukup Anda melihat ada info yang terbaru apa nih di grup WA Anda, oke? Untuk di Google Classroom itu wajib diisi absensi, kemudian ketika perkuliahan berlangsung sebaiknya Anda menjaga etika ya, maksudnya apa yang nggak relevan dengan materi yang kita bahas ya sebaiknya nggak usah diberikan komentar, oke? Yang ketiga, ini ada aturan ya, setiap tugas yang Ibu berikan pada Anda semua itu wajib dikumpulkan sesuai waktu yang telah saya tentukan. Nah, terkadang Ibu memberikan waktu selama 1 minggu, ada juga Ibu hanya memberikan batas waktu selama 3 hari atau bahkan cukup 1 hari. Ya, itu terkadang Ibu pertimbangkan tingkat kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, itu waktunya berbeda-beda ya. Jadi untuk tugas itu wajib dikumpulkan. Berikutnya ada aturan untuk nilai. Nah, nilai UTS dan UAS ya akan Ibu berikan secara objektif. Nah, berapa nilai Anda ya segitu biasanya itu dimasukkan. Tetapi ya bagi Ibu tidak menutup kemungkinan akan diberikan penambahan nilai juga ya. Ya, jika Anda aktif, kemudian rajin kuliah, kemudian rajin mengumpulkan tugas. Nah, itu sesuaikan keadaannya dengan keaktifan Anda ya. Nah, jadi Anda tidak langsung menjudge, wah saya bakal nggak lulus nih gitu kan. Itu tidak demikian ya. Memang objektif, tetapi ya kadangkala ada suatu hal yang membuat saya mempertimbangkan sehingga nilai ini yang akan Ibu berikan itu wajib dibantu atau diberi penilaian tambahan begitu. Oke, ini kita lihat ada komponen nilai. Komponen nilai ya, untuk kehadiran Anda itu 10%, kemudian tugas sebesar 20%, untuk UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, di sini meskipun 10%, 20% ini kecil ya, namun jangan dianggap sepele. Karena apa? Karena ini sangat membantu Anda. Nah, terlebih-lebih Anda merasa ya, wah sepertinya dasar akuntansi ini saya kurang gitu. Banyak kurang pahamnya. Nanti di UTS nilai Anda kecil atau UASnya kecil. Nah, maka Ibu sampaikan yang 10% dan 20% ini kehadiran dan tugas Anda. Nah, ini sangat menolong nilai Anda. Sangat membantu. Nah, ini termasuk juga dengan yang Ibu beri keterangan ya. Ibu akan memberikan penilaian tambahan sesuai keaktifan Anda. Oke, baik. Di sini juga supaya Anda lebih jelas, untuk UTS dan UAS itu range nilainya ya, untuk Anda bisa memperoleh nilai A itu Anda harus ya ketika di akhir biasanya setelah UAS ya Anda harus memiliki nilai minimal 81 ya. Jadi 81 sampai dengan nilai 100 itu Anda akan mendapatkan nilai A. Untuk mendapatkan nilai B Anda minimal harus memperoleh nilai 71 sampai dengan 80 dan seterusnya. Nah, jadi untuk memperoleh nilai ini semua ya itu sudah dikumpulkan dari yang ini 10, 20, 30 dan 40 ini. Ya biasanya udah di akhir semester ya.
Nah, ini akan muncul nilainya Anda peroleh 71-an kah atau 81-an kah gitu. Bisa dapat A atau B kah atau bahkan C. Oke. Namun ya, besar harapan Ibu kita cukup bertemu 1 kali saja di semester ini. Jadi harapan Ibu Anda lulus semua ya di mata kuliah yang saya ampu ini ya. Oke, itu harapan Ibu. Jadi semoga Anda aktif dan terpacu untuk belajar, semangat belajar meskipun kita belajar lewat daring. Namun segala sesuatu itu bisa diatasi tergantung niat baik Anda. Oke. Ini saya akan memperlihatkan RPS kita. Nah, ini rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah dasar akuntansi ya, kodenya BD 102. Oke. Kita di mata kuliah ini ada 3 SKS. Ya. Pengembang RPS-nya saya sendiri, kemudian dosen koordinator mata kuliah ini pun saya sendiri, Yusefin. Kemudian kaprodi kita Bapak Hengki MKom. Ya. Nah, di sini di mata kuliah ini ya, Anda diharapkan mampu berbagai materi ini yang akan disampaikan ini Anda mampu membuat persamaan, Anda mampu menjurnal, Anda mampu membuat buku besar dan seterusnya. Pada akhirnya outputnya ini ya Anda belajar, outcome, output itu semua itu Anda mampu membuat laporan keuangan. Nah, inilah tujuan Anda belajar dasar akuntansi. Ya. Nah, laporan keuangan ini biasanya akan Ibu tes sebelum UAS. Sebelum UAS akan ada kuis. Nah, di situ termasuk ada kisi-kisi juga ya untuk ujian. Nah, Anda dituntut ya setelah belajar dasar akuntansi selama 1 semester ini, Anda dituntut untuk mampu membuat laporan keuangan. Nah, baik kita lihat ada buku referensi pengarangnya Pak Heri ya, judul bukunya Pengantar Akuntansi, kemudian ada juga dasar-dasar akuntansi. Nah, coba usahakan Anda memperbanyak wawasan tentang akuntansi ini dengan membaca buku-buku. Nah, ini yang Ibu sampaikan 2 ini ya sebagai referensi Anda ya. Kemudian kita lihat untuk minggu depan, minggu pertemuan kedua, kita akan membahas apa itu akuntansi ya. Jadi kita akan mengetahui definisi akuntansi, kemudian tahap-tahap akuntansi, pihak-pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akuntansi, kemudian spesialisasi akuntansi. Minggu berikutnya kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi ya, dan seterusnya. Nah, ini sampai di minggu terakhir. Nah, di pertemuan ke-15 Anda diharapkan sudah mampu membuat laporan keuangan. Ya, sebelum memasuki UAS, saya akan cek apakah sudah mampu membuat laporan keuangannya. Nah, di sini kita tunjukkan bahwa kita berhasil belajar mata kuliah dasar akuntansi ini.
Oke, ini ya isi dari RPS-nya. Nah, Ibu mengharapkan Anda aktif dan jika ada yang kurang paham, diulang-ulang lagi video-video yang Ibu berikan. Ya, jadi setiap minggunya sebelum pertemuan berlangsung itu akan Ibu berikan link videonya di WhatsApp, ya, di grup WhatsApp. Dan biasanya Anda juga bisa melihatnya di ISB Atmaluhur TV. Jadi jika ada yang kurang paham, bisa diulang-ulang lagi video pembelajarannya yang sudah diberikan. Nah, ketika kuliah pertemuan berlangsung, nah silakan Anda aktif bertanya. Nah, di situ akan meningkatkan pengetahuan Anda tentang atau kemampuan Anda di mata kuliah dasar akuntansi nanti ya. Nah, ini saya rasa cukup untuk pertemuan pertama kita, pertemuan perkenalan. Anda dari tadi belum melihat wajah saya ya. Saya seorang ibu. Nah, oke, tetap semangat belajar meskipun lewat daring dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua.